Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan seorang raja yang begitu berkuasa tiba-tiba harus bekerja sebagai budak? Lebih mengejutkan lagi, ia dijual oleh seseorang yang sangat dikenal di istana. Bagaimana bisa seorang raja tertipu sedemikian rupa? Dan apa yang sebenarnya terjadi setelahnya? Kisah ini penuh dengan kelicikan, kecerdikan, dan tentu saja pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuat kalian tercengang. Dikisahkan Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas kecil dititipkan kepada seseorang bernama Atar untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan anak kecil. Walau begitu, Atar memperlakukan Abu Nawas dengan baik. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga menjadi seorang hafiz. Suatu hari, dia berencana untuk menjual sang raja yang kala itu bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Akibat rencana tersebut, lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid seraya berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran. "Apa itu, wahai Abu Nawas?" "Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Oke, kalau begitu, cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya." Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, "Tapi, Baginda." "Tetapi apa?" jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Oke, Baginda. Jadi begini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu." Sang raja yang sudah sangat penasaran lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Ia bersedia menyamar sebagai seorang rakyat biasa dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu, Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Ia mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijual. Namun Abu Nawas mengaku tak tega menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Setelah dilihat dari kejauhan, badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual Abu Nawas. Usai kesepakatan terjalin beserta kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas. Sang raja yang tidak tahu, menahu terus menunggu Abu Nawas. Sayangnya, beliau justru tak kunjung menampakkan dirinya. Malahan terdapat seorang penujal budak yang menghampiri raja. "Siapa engkau?" tanya raja. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar badui tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Apa maksud perkataanmu tadi?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya." "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" "Ya," jawab sang badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini?" "Tidak, itu tidak penting dan tidak perlu," ujar sang badui singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barunya ke belakang rumah. Sesampainya di sana, badui tersebut memberikan parang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngeri, apalagi ia harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu.
Sang Badui kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras lebih dulu. Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, "Hei Badui, semua ini sudah cukup, aku tidak tahan." Mendengar hal itu, sang Badui semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku, kau harus patuh kepadaku." Khalifah Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si Badui. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid." Melihat hal itu, sang Badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Setelah bebas dari cengkeraman sang Badui, Khalifah Harun ar-Rasyid segera kembali ke istana dengan wajah merah padam. Semua pengawal kaget melihat raja pulang dalam keadaan lusuh dan penuh amarah. Tanpa membuang waktu, ia langsung memerintahkan para prajurit untuk menangkap Abu Nawas dan membawanya ke hadapannya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun tiba di istana. Ia tetap tenang dan tersenyum, meski tahu sang raja sedang murka. "Abu Nawas, berani sekali kau menjual rajamu sendiri sebagai budak. Apa yang kau pikirkan?" bentak sang khalifah. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun, Paduka yang mulia, hamba hanya ingin memberikan pelajaran berharga kepada Baginda." Sang raja mengernyitkan dahi. "Pelajaran apa yang kau maksud?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda kini tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa yang harus bekerja keras demi sesuap nasi. Baginda telah merasakan derita seorang buruh, menerima bentakan, bahkan pukulan dari seorang majikan. Hamba yakin, setelah ini Baginda akan lebih memahami penderitaan rakyat kecil dan lebih bijaksana dalam memimpin." Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Memang benar, selama ini ia hidup dalam kemewahan dan tak pernah benar-benar memahami jerih payah rakyatnya. Kini, ia telah merasakan sendiri bagaimana beratnya menjadi orang biasa. Setelah beberapa saat, wajah sang raja yang awalnya marah mulai melunak. Ia menghela napas dan tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang licik, tapi aku harus mengakui kecerdikanmu. Kali ini, kau selamat dari hukuman. Sebagai gantinya, aku justru akan memberimu hadiah." Sang raja pun memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan atas pelajaran berharga yang telah diberikannya. Sejak saat itu, Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi lebih peduli terhadap rakyatnya dan semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Wah, luar biasa. Siapa sangka raja yang begitu dihormati bisa mengalami kejadian semenyakitkan ini. Tapi dari sini kita belajar bahwa kehidupan memiliki banyak pelajaran tersembunyi, bahkan bagi seorang penguasa. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini. Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang mengubah cara pandang kalian seperti sang raja dalam cerita ini? Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.